Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Romo Kiai Haji Ubaidillah, bukan bin Ahmad bin Isa, bukan, tapi Romo Kiai Haji Ubaidillah bin Atau Ubaidillah non Ba'alawi. Ubaidillah non Ba'alawi. Jelas ini putranya Yai Ahmad Tamam Munji, bukan putranya Abdullah, putranya Ahmad Al-Muhajir, bukan. Dari Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang rawuh bersama dengan kita di studio Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Semoga membawa banyak berkah untuk kita semua, Yai. Alhamdulillah, karena beliau orang yang pertama kali tampil paling berani, bloko suto opo anani, melawan arus yang ada di Kabupaten Rembang pada umumnya. Saya pernah dipesan oleh Kang Mas beliau, Yai Ubaidillah, hati-hati kalau ketemu dengan Yai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Karena apa? Kalau sudah keluar jazabnya itu bahaya. Ngomongnya itu kemana-mana, dalam ya. Dalam artinya dari mengandung nilai sofistik yang tinggi gitu. Jadi kalau sudah keluar jazabnya sama. Jadi niru leluhurnya Bayi Ahmad Mutamak Cebolek Kajen Margoyoso Pati. Beliau adalah duriyah Mbah Yai Ahmad Mutamakin, termasuk jika dirunut Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan beliaunya itu Nggak ada hubungan. Jalurnya beda. Okay. Jadi Yai Sahal Mahfud itu paman. Kalau Gus Dur itu manggil itu paman ya. Tapi jalur justru saya manggilnya Kak. Kak nggih. Okay. Oh, lebih tuaan sana nggih. Alhamdulillah beliau akan menyampaikan kepada kita tentang perlawanan, yaitu melawan hegemoni ideologi hadromautisme yang sudah menguasai berbagai macam aspek budaya spiritual yang ada di Indonesia. Beliau yang paling berani. Saya malah justru belum banyak memiliki modal materi seperti yang beliau kaji, teliti selama ini. Monggo Yai jenengan sapa dan langsung mungkin sampaikan tema yang jenengan sampaikan kepada kita. Baik, terima kasih. Takziman wa ikroman saya kepada Kiai Nur Ihya yang sabar melakukan pencerahan untuk menguatkan kesadaran masyarakat pribumi biar terbebas dari cengkraman hegemoni ideologi hadromautisme. Ideologi hadromautisme itu diambil dari istilah hadromaut. Ism itu sebenarnya sebuah aliran. Istilah ini bukan istilah baru dari saya, Kiai. Istilah ini dimunculkan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau mengkritisi ideologi ini karena ada logika mistika yang dibangun oleh orang-orang Yaman dengan istilah ideologi hadromautisme itu. Logika mistika yang mereka bangun itu adalah perspektif sesuatu yang mistik yang dirasionalkan, yang dinalar-nalarkan. Karomah tapi justru malah khurafat. Khurafat dibungkus dengan istilah karomah. Padahal sebenarnya khurafat. Tapi mereka mengistilahkan dengan istilah karomah. Padahal khurafat, dan itu banyak dibahas oleh Kiai Nur Ihya. Dan banyak hal yang sebenarnya sangat tidak rasional, tapi seolah-olah itu pengetahuan yang rasional. Itu belum terasa kalau belum dibongkar dengan model dialektika kita yang betul-betul berbasis nalar sehat dan berbasis kajian aturos maupun berbasis kajian riwayat terkait dengan teks kewahyuan maupun teks kenabian.
Jadi begini Kiai, umat Islam, masyarakat pribumi itu tentu tidak akan memahami bahaya hadramautism kalau tidak mempelajari teori atau membedah ideologi hadramautism dengan teori yang tepat. Puzzle itu. Oke. Ada dua teori yang menarik. Apabila kita kaji, kita akan memahami betul. Oh iya, sebenarnya masyarakat Yaman ini sedang menerapkan ideologi Hadramaut yang targetnya adalah untuk menghegemoni masyarakat pribumi. Nah, dari mana teori itu bisa kita pahami sehingga kita bisa membedah ideologi Hadramautism? Sebelum saya membahas ini, saya perlu disclaimer dulu. Kajian saya ini sebenarnya bukan karena kebencian. Dikatakan melawan ya melawan, tapi dalam konteks perlawanan yang ilmiah, dalam konteks mengkanter wacana. Harus ya. Wajib itu ya. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan ekstremis, tapi gerakan counter wacana. Bagaimana kita bisa membongkar logika mistika yang diciptakan oleh masyarakat Yaman untuk menguatkan ideologi Hadramautism, sesuatu yang tidak dinalar-nalarkan, sesuatu yang tidak karomah, padahal itu kurafat tapi dikaromah-karomahkan. Nah, kita bisa membaca itu dari dua teori Kiai, yaitu teori Michael Foucault. Kita akan bisa memahami secara garis besar dari teori ini. Masyarakat Yaman, coba publik renungkan apa yang saya sampaikan ini. Itu mereka sebenarnya sedang membius kita melalui cara memproduksi ilmu pengetahuan dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan yang sudah mereka bangun melalui Osman bin Yahya, melalui pemerintahan Hindia Belanda. Memproduksi ilmu pengetahuan, contohnya membuat fatwa siapa yang melawan pemerintahan Hindia Belanda, padahal dia kolonial, tapi dikatakan pemerintahan yang sah menurut Osman bin Yahya. Penjajah kok dikatakan pemerintahan sah, itu gimana? Tapi karena dia itu dapat legitimasi dari Hindia Belanda dan dia memproduksi ilmu pengetahuan, seolah-olah dia itu berbicara atas dasar teks kewahyuan, atas dasar teks kenabian, dengan mengeluarkan fatwa siapapun yang melawan pemerintah Hindia Belanda itu adalah bugot dan pembangkang, dan itu sah untuk diperangi oleh penguasa yang dianggap sah, ditumpas. Dan anehnya pemerintah yang dianggap sah itu adalah Hindia Belanda. Berbalik dengan Bahasim Asari mengatakan Hindia Belanda itu adalah penjajah, melawan mereka adalah jihad fisabilillah. Di satu sisi, di sisi lain Osman bin Yahya mengatakan Hindia Belanda itu pemerintahan yang sah, dan melawan pemerintahan Belanda itu bukan jihad fisabilillah, tapi haram bugot. Nah, ini kan bentuk pengetahuan yang diciptakan untuk membangun hegemoni masyarakat Nusantara. Masyarakat pribumi itu kan masyarakat tek. Kita semua ini kan masyarakat tek. Sesuatu apa yang kita lakukan ini kan bermula dari tek. Tek kewahyuan, tek kenabian. Maka bagaimana kita mengartikulasikan, mengkompromikan tek ini dalam ruang kehidupan sosial kita. Kita ini semua dimulai dari tek. Kebanyakan Indonesia, bahkan dunia, itu bermula dari tek. Pengalaman-pengalaman yang di luar tek itu adalah pengalaman-pengalaman liar, tidak tertata. Dan peradaban kita ini juga dimulai dari tek. Peradaban dunia ini dimulai dari tek. Tek kewahyuan yang dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para penerusnya. Dan Osman bin Yahya membuat tek yang menyesatkan dengan menganggap pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah yang sah. Itu kan bentuk memproduksi ilmu pengetahuan. Dan ini kondisional. Targetnya adalah Hadramautism itu, ideologi Hadramaut. Tidak peduli yang mereka dukung adalah Hindia Belanda. Dan bisa berubah dalam konteks Tuan Lutfi bin Yahya yang leluhurnya membuat fatwa melawan pemerintah Hindia Belanda adalah bugot. Padahal saat itu yang melawan adalah petani dan mursyid tarekat.
kasus Cilegon. Nah, tapi oleh Tuan Lutfi bin Yahya justru memilih mengambil alih Utsman bin Yahya ya. Iya, Habib Lutfi yang penerusnya. Penerusnya. Penerusnya justru berbalik melakukan gerakan melalui tarekat. Oh, berarti diteruskan oleh generasi dua generasi setelahnya. Perubahan fatwa, perubahan produksi ilmu pengetahuan itu tergantung pada konteks saat menguntungkan ideologi Hadramautism. Saat era Hindia Belanda yang menguntungkan ideologi Hadramautism adalah membuat fatwa melawan pemerintah Hindia Belanda adalah Bugot. Tapi saat pasca kemerdekaan yang menguntungkan ideologi Hadramautism adalah mendukung tarekat. Utsman bin Yahya, Lutfi bin Yahya, Utsman bin Yahya zaman Hindia Belanda mengecam gerakan tarekat, tapi Tuan Lutfi bin Yahya merangkul, bahkan mengambil kekuasaan di tarekat, di Jatman ini. Lah, mengapa kok bisa berbeda padahal satu marga, sama-sama Hadramautism? Karena untuk kepentingan ideologi. Yang penting untuk keberlangsungan ideologi Hadramautism. Nah, jadi kontekstual. Sama di era di ini Rabithah Alawiyah, mereka menciptakan nasab-nasab, mengabsahkan nasab seolah-olah itu adalah mereka adalah cucu Nabi. Nah, karena apa? Karena masyarakat Nusantara ini paling mencintai Nabi. Nah, untuk menghegemoni, menguasai masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara ini, ya harus mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, akhirnya mereka melegitimasi keberadaan mereka sebagai cucu Nabi melalui legitimasi Rabithah. Lagi-lagi ini adalah kepentingan Hadramautism, eksistensi dan keberlangsungan Hadramautism sesuai dengan konteks yang ada, tidak memperdulikan konteks Hindia Belanda mengecam Torekoh, konteks kemerdekaan justru menguasai Torekoh dan juga menguasai membuat lembaga Rabithah. Di situ ada Maktab Daimi yang memproduksi nasab, dan itu juga dalam konteks untuk ideologi Hadramautism. Semua mengarah kepada kekuatan ideologi Hadramautism. Bagi yang ceramah-ceramah juga ideologi Hadramautism. Nah, makanya kita kadang-kadang janggal. Mengapa sama-sama Ba'alwi mereka itu kok tidak berbeda? Semuanya itu melakukan peran yang berbeda-beda. Ada yang peran lembut, ada yang peran seperti Rizik, ada yang peran kayak Hani yang tatoan itu, ada yang masuk di politik, ada yang masuk di politik, pemerintahan, ada yang masuk pemerintahan, TNI Polri. Itu targetnya adalah penguatan ideologi Hadramautism. Kalau Antonio Gramsci itu kan punya teori, Kiai, mempertahankan kekuasaan tidak melalui kekerasan, tapi melalui konsensus, melalui ideologi, dan melalui budaya. Ini nggak bisa terdeteksi. Tidak akan bisa terdeteksi oleh kiai-kiai kita. Apalagi kiai-kiai kita yang hanya hanya husnudzon atau basisnya basis kitab. Mereka itu banyak kiai kita itu yang asik dengan membaca kitab, tetapi berhenti pada teks. Teks kitab yang dibaca tanpa mempertimbangkan kepedulian terhadap manusia yang lain. Apakah jamaah ini sedang mengalami masalah atau tidak mau tahu, yang penting baca kitab. Padahal masyarakat kita ini mengalami masalah. Masalahnya apa di masyarakat kita? Mereka dihegemoni, tapi nggak peduli. Tidak peduli. Mereka di nomor 3-kan sebagai kelas nomor 3. Jangankan mengungguli Habib, setara saja nggak boleh. Apalagi mengungguli. Ini kan sebenarnya sedang menciptakan hegemoni kelas. Termasuk tadi menciptakan pengetahuan versi Hadramaut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Targetnya adalah ideologi itu menguat. Tapi alhamdulillah ada catatan saya, Kiai. Ideologi Hadramautism itu sekarang ini sejak 3 tahun terakhir ini itu sudah mulai terdeteksi oleh orang-orang tertentu. Kalau di era Gus Dur sebenarnya sudah terdeteksi. Pak Karno dulu ya?
Kalau di luar NU dari Pak Karno. Pak Karno sudah mendeteksi ada ideologi Hadramautism. Sebenarnya kritik terhadap Islam Sontoloyo dalam konteks orang yang mengaku Islam, tetapi sebenarnya Islam sebagai baju. Tidak ada bedanya orang yang mengadakan sholawat, tapi sebenarnya itu hanya bungkus. Aslinya mereka ingin mengadakan konser untuk memproduksi pengetahuan tentang arti pentingnya Hadramaut. Contoh produksi pengetahuan mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini kan produksi pengetahuan yang menyesatkan. Tapi sebenarnya ini membangun ideologi Hadramaut. Masa Habib Rizik gurunya NU? Ini yang mengerikan, yang menggelikan. FPI itu anak kandung NU, dibina sejak Mbah Hasyim Asy'ari. Ini salah besar. Orang semua tahu Mbah Hasyim Asy'ari belum ada FPI. Sama lagi ya yang paling ganas sih, Yai Hasyim, bapaknya Habib Ali. Habib Ali ini punya anak Habib Lutfi ya. Yai Hasyim inilah, bukan Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim yang mendirikan NU. Ini kan memproduksi ilmu pengetahuan untuk menguatkan ideologi Hadramautism. Contoh lagi, horok itu kan sudah ada yang memfatwakan diharamkan. Tapi gantian horok itu dipakai untuk sholawatan jadi halal. Ini kan sebenarnya bagaimana merubah sesuatu yang nggak pantas dipantaskan. Contoh lagi, saya pernah geli Kiai. Kebetulan peristiwanya terjadi pada keponakan Kiai Nur Eka sendiri. Ketika menjelaskan Neng Umi Laila tentang menjelaskan tentang tawasul, cara tawasul, terus dikuanter oleh Buya Yahya, seolah-olah penjelasan tentang tawasul yang dijelaskan oleh Umi Laila itu sesuatu yang tidak benar, seolah-olah Buya Yahya itu mengatakan ini itu gimana, padahal sistem tawasulnya Ba'alwi itu lebih parah. Ya Umar Mungdor, ya misalnya, ini kan sebenarnya menciptakan ideologi Hadramautism. Kalau di luar orang Yaman melakukan kesalahan dalam aktivitas keberagamaan, itu kayak ada pembenaran, ada pemakluman. Tapi kalau di luar orang Yaman itu dibesar-besarkan salahnya. Ini kan sebenarnya dalam konteks tidak memperdulikan fenomena peristiwa zaman apa. Yang penting di situ ada keberlangsungan ideologi Hadramautism yang dibungkus melalui proses habitus. Proses habitus itu adalah proses bagaimana membangun dialektika kebudayaan yang turun-temurun, yang bisa berlangsung tanpa ada penolakan-penolakan. Jadi orang Hadramaut itu dalam konteks ini Ba'alwi itu sangat fanatik dengan ideologi mereka. Dan ideologi mereka itu sebenarnya dibangun atas dasar kenasaban. Makanya sebelum nasab ini kebongkar, pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat Hadramaut Yaman yang dalam konteks ini spesifik Ba'alwi itu tidak terasa. Tapi begitu nasab dibongkar, wah mereka itu kayak kaget. Basic dasar ideologi Hadramautism itu adalah nasab. Karena jaringan genetika, genealogi kenasaban ini itu adalah hal mendasar untuk membangun ikatan ideologi Hadramautism. Yang lainnya itu berkembang dengan sendirinya. Dan mereka selalu melakukan kontekstualisasi ideologi itu. Yang penting targetnya mereka yang sama-sama senasab ini kuat. Dan saya baca prinsip ideologi Hadramautism itu prinsip kenasaban, guys. Dan ini sangat identik dengan masyarakat nahnu abnaullah wa ahibba'u. Yahudi itu. Dan sebenarnya perlawanan terhadap ideologi Hadramaut, kalau munculnya Ba'alwi kan muncul ideologi Hadramautism. Tapi jauh sebelum muncul istilah ideologi Hadramautism, itu sebenarnya ada ideologi berbasis kenasaban. Itu yang sudah dibongkar oleh Nabi. Makanya kalau dicari modeling, percontohan, perlawanan terhadap apa yang diusung dalam ideologi Hadramautism yang sebelumnya sudah berkembang, teridentifikasi dengan ideologi Hadramautism, modeling, percontohan, siapakah pertama kali yang ingin melawan ideologi Hadramautism?
Ideologi Hadramautism itu kan setelah munculnya Pak Alwi, Kiai. Tapi idenya itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Ide ideologi Hadramautism, modeling, percontohan, siapakah pertama kali yang ingin melawan ideologi Hadramautism. Ideologi Hadramautism itu kan setelah munculnya Pak Alwi, Kiai. Tapi idenya itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Ideologi Hadramautism itu sudah ada sejak Yahudi yang mengusung tentang kenasaban. Nah, siapakah percontohan yang paling ideal untuk melawan ideologi yang diusung oleh orang-orang Hadramaut yang kemudian ditambahkan dengan istilah ideologi Hadramautism? Yang mengusung pertama justru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa laisal arabi wal ajami. Semuanya sama, tidak ada orang Arab, tidak ada orang Ajam, semuanya sama. Yang penting takwa. Nabi sebagai modeling yang luar biasa untuk melawan ideologi Hadramautism. Tentu di era belum ada istilah Hadramautism ini, tetapi polanya sama dan selera terminologinya juga sama. Kalau era Yahudi itu kan suka nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Nah sekarang ini ideologi Hadramautism juga diusung kembali dengan menamakan ahibba. Sebenarnya itu kan sebenarnya PWI-LS seluruh Indonesia, khususnya wabil khusus PWI Jawa Timur dan PWI-LS Tuban, terkait dengan situasi dan kondisi kompleks makam Sunan Bonang Tuban, dan berdasarkan penetapan sebagai cagar budaya Provinsi Jatim tahun 2006 serta SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan jelas dan tegas bahwa kompleks makam Sunan Bonang sebagai cagar budaya, maka dengan ini kami dari PWI-LS menyatakan sikap bahwa satu, kompleks makam merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Kedua, menyatakan dengan tegas kepada penegak hukum untuk segera memproses laporan PWI-LS Tuban dan teman-teman yang lainnya terhadap dugaan pengerusakan, pengaburan sejarah, pengerusakan atau penghilangan cagar budaya makam Sunan Bonang yang diduga dilakukan oleh seseorang yang kita kenal bernama Husein Ba'akhil sebagaimana pengakuannya di medsos TikTok. Demikian, sekali lagi, agar supaya pihak-pihak yang berwenang menindaklanjuti laporan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pasti para habib yang ada di Indonesia ini punya maksud dan tujuan yang tidak baik kalau melihat seperti ini caranya, saudara. Di batu nisan ini tertulis Al-Habib Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Husain Barakbah, dikatakan lahirnya tahun 1200 Hijriah atau 1785 Masehi dan wafat tahun 1265 Hijriah atau 1047 Hijriah. Dinamailah ini Habib yang bermarga Barakbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini makam Al-Habib Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Barakbah ini, setahu saya ini bukan makam. Ini dulu rencananya Sultan Mahmud Badarudin II mau dipindahkan sini, tapi penduduk Ternate tidak mengizinkan. Nah, diklaimlah oleh para habib-habib ini, katanya ini makam Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Barakbah. Setahu saya ini bukan makam, ini tubuh peringatan. Nah, itu oleh Juriyat Kesultanan Palembang Darussalam ini pernah ditutup, yang betul bukan makam Al-Habib. Nah, setelah itu dibersihkan oleh Habib-Habib orang 7. Nah,
7, setelah itu dibalik sore, besok paginya datang orang satu lagi, dibersihin lagi, tidak kelar juga, besoknya datang lagi ke sini, dibersihin lagi. Nah itu. Jadi dulu ada katanya Habib Alwi bersama Habib Kadir, katanya ini memang betul makam Pangeran Syekh Qasim. Nah, saya ngomong, saya jawab, tahu saya Beb, ini bukan makam, ini tempat untuk Sultan Mahmud Badawi pindahkan sini. Nah, terus dia ngomong saya, kamu tahu apa? Tahulah kami ini katanya. Mereka tahu tuh. Wah, iya. Katanya Habib Kadir itu bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, jadi dia ngomong, tunjukkannya inilah katanya Pangeran Syekh Qasim. Nah, Habib Kadir. Oke. Untuk sama Badawi karena Badawi tidak jadi pindahkan, maka adiknya Sultan Ahmad Jamuddin. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama.
Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Bangkitlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman.